Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng. Belajar daring bersama Pak Asrori dan Uco, Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Kelas 3 semester 2, pelajaran 12, Kisah Keteladanan Nabi Ibrahim alaihi salam dan Nabi Ismail alaihi salam. Part 1, Nabi Ibrahim alaihi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga senantiasa sehat dan tetap berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa dulu. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Artinya, ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku dan berikan aku pemahaman. Amin. Assalamualaikum anak-anak semua. Pada pelajaran 12 ada dua materi pembahasan, yaitu kisah keteladanan Nabi Ibrahim alaihi salam dan kisah keteladanan Nabi Ismail alaihi salam. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas tentang kisah keteladanan Nabi Ibrahim alaihi salam. Anak-anak sekalian, Nabi Ibrahim alaihi salam merupakan salah satu Rasul Ulul Azmi. Nabi Ibrahim alaihi salam adalah seorang nabi yang amat mendalam cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, Pak Asrori akan membagi kisah Nabi Ibrahim ke dalam beberapa poin. Poin yang pertama adalah kelahiran Nabi Ibrahim alaihi salam. Nah, anak-anak sekalian, Nabi Ibrahim alaihi salam lahir di Paddan Aram, Babilonia, bagian selatan Mesopotamia atau sekarang berada dalam negara Irak pada tahun 2295 sebelum Masehi. Ayahnya bernama Azar bin Nahur. Kala itu, Babilonia dipimpin oleh seorang raja yang zalim, yaitu Raja Namrud. Poin berikutnya, Ibrahim kecil mencari Tuhannya. Anak-anak sekalian, masyarakat Babilonia sudah lama menyembah bintang-bintang dan patung-patung. Ibrahim terus berusaha mencari kebenaran agama yang dianut oleh keluarga dan masyarakat Babilonia. Ketika malam telah gelap, Ibrahim menyaksikan sebuah bintang. Dia sempat berpikir bahwa bintang itu Tuhannya. Tetapi tatkala bintang itu tenggelam, dia berkata, "Saya tidak suka kepada yang tenggelam." Kemudian, tatkala dia melihat bulan, dia berkata, "Inilah Tuhanku." Setelah bulan itu terbenam, dia berkata, "Sesungguhnya, jika Tuhanku tidak memberi petunjuk kepadaku, pastilah aku termasuk orang yang sesat." Selanjutnya, ketika ia melihat matahari terbit, dia berkata, "Inilah Tuhanku, ini yang lebih besar." Tatkala matahari itu terbenam, dia berkata, "Hai kaumku, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan. Sesungguhnya aku menghadapkan diriku kepada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, dengan cenderung kepada agama yang benar, dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang mempersekutukan Tuhan." Nah anak-anak, inilah yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Ibrahim alaihi salam dalam menolak agama yang dipercayai kaumnya, serta menerima Tuhan yang sebenarnya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan langit dan bumi beserta isinya. Poin berikutnya adalah dakwah kepada ayahnya. Anak-anak, setelah Nabi Ibrahim alaihi salam diangkat menjadi nabi dan rasul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Ibrahim alaihi salam berdakwah menyiarkan tauhid. Sebelum berdakwah kepada kaumnya, beliau terlebih dahulu mendakwahi ayahnya untuk menyembah Allah dan bertaubat. Namun, ayahnya menolak, bahkan mengusir Nabi Ibrahim alaihi salam. Kisah ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Maryam ayat 41 sampai 46.
Penolakan tersebut tidak membuat Nabi Ibrahim putus asa. Beliau kemudian pindah ke negeri Kan'an atau sekarang Palestina. Beliau kemudian menikah dengan Sarah. Tetapi sampai lanjut usia, mereka belum dikaruniai keturunan. Atas saran Sarah, Nabi Ibrahim kemudian menikah dengan Hajar dan akhirnya memperoleh seorang anak dari Hajar, yaitu Ismail. Beberapa tahun kemudian, Sarah juga melahirkan seorang anak, yaitu Ishak. Poin selanjutnya, keberanian Nabi Ibrahim. Anak-anak, suatu hari Raja Namrud mengadakan upacara keagamaan di tempat lain. Dengan penuh keberanian, Nabi Ibrahim alaihissalam pergi ke kuil tempat pemujaan berhala Raja Namrud. Dengan sebilah kapak, beliau menghancurkan berhala-berhala itu dan membiarkan berhala yang paling besar tetap utuh di tempatnya, dengan kapak digantungkan di leher patung besar tersebut. Ketika Raja Namrud pulang dan mendapati patung-patung sesembahannya rusak, ia sangat marah. Raja Namrud langsung menuduh Nabi Ibrahim sebagai pelakunya. Nabi Ibrahim berkata bahwa dirinya tidak merusaknya, dan beliau berkata bahwa yang merusak berhala-berhala tersebut adalah berhala yang paling besar. Terbukti ada kapak pada leher berhala yang paling besar. Raja Namrud sangat marah mendengarnya dan berkata, "Mustahil ini perbuatan berhala besar itu, karena berhala tidak dapat melakukannya. Berhala tidak dapat bergerak dan berbuat sesuatu." Dengan tersenyum, Nabi Ibrahim alaihissalam berkata, "Kalau tidak dapat berbuat sesuatu, mengapa kamu sembah?" Raja Namrud semakin marah. Ia tidak dapat menerima kebenaran dari Nabi Ibrahim alaihissalam dan menghukumnya dengan cara membakarnya hidup-hidup. Namun, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim alaihissalam diberi mukjizat selamat dari kobaran api yang membakarnya. Api yang berkobar menjadi dingin. Nah, sejak peristiwa itu, banyak orang yang beriman atau percaya atas kerasulan Nabi Ibrahim alaihissalam. Mereka beriman dan menyembah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan kebiasaan menyembah berhala. Nabi Ibrahim alaihissalam kemudian hijrah ke Mesir. Setelah lama di Mesir, Nabi Ibrahim alaihissalam pun pindah ke Palestina hingga akhir hayatnya. Nah, anak-anak sekalian, dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang baru saja kita bahas, ada beberapa keteladanan yang bisa kita ambil. Yang pertama, Nabi Ibrahim alaihissalam adalah orang yang pandai dan cerdas. Beliau selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim alaihissalam juga selalu gigih dalam berdakwah. Beliau juga berani dalam menyampaikan kebenaran dan mencegah kesalahan atau kemungkaran. Nabi Ibrahim juga merupakan sosok yang sabar dalam menghadapi cobaan. Nah anak-anak, sekarang tugas anak-anak adalah mengerjakan latihan soal yang ada di samping Pak Asrori ini. Anak-anak dapat mengerjakannya di buku tulis pendidikan agama Islam anak-anak masing-masing. Harap dikerjakan dengan sungguh-sungguh ya anak-anak. Baik teman-teman, cukup sekian video pembelajaran kali ini. Jika teman-teman memiliki pertanyaan, teman-teman dapat menanyakannya di kolom komentar video ini. Mari kita akhiri pembelajaran kali ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Artinya, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.